Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Awaludin, NIM saya 2104040101058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah kecerdasan buatan kelas IT 501 semester 5 Universitas Berasia 2023-2024. Saya Mahfud Awaludin ya, NIM 2104040101058 dari IT 501. Soal UTS-nya nomor satu, carilah salah satu contoh studi kasus penerapan dari algoritma genetika atau GA. Lakukan analisa terhadap perhitungan dari algoritma genetika GA tersebut. Lakukan video presentasi jawaban soal nomor satu. Durasi video presentasi bebas sesuaikan dengan kebutuhan. Saat melakukan presentasi, wajah Anda harus tetap terlihat dalam video. On cam, jika tidak, maka akan ada pengurangan poin penilaian. Hasil video presentasi diupload di YouTube dan linknya akan dilampirkan di lembar jawaban ujian lalu dikirimkan ke LMS. Untuk studi kasus penerapan algoritma genetikanya, saya mengambil jurnal penerapan algoritma genetika pada kasus optimasi penentuan bibit dan pemerataan subsidi pupuk di kasusnya Desa Panansari, Kabupaten Kediri. Nama jurnalnya ISN 2548 garis 964X. Penulisnya Erlian Eka Pratiwi, Agus Wahyu Widodo, Wayan Firdaus Mahmudi. Sumber jurnalnya dari Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Rangkuman jurnalnya, studi kasusnya disebutkan pada pemerataan dalam pembagian pupuk bersubsidi memiliki beberapa kendala. Berdasarkan survei penulis pemerataan subsidi benih dan pupuk pada kelompok tani Desa Pandansari Kabupaten Kediri, beberapa kendala pemerataan tersebut yaitu kebanyakan petani tidak mempunyai dasar dan perhitungan yang tepat dalam membeli subsidi pupuk berdasarkan kebutuhan nutrisi jenis benih yang ditanam. Hal tersebut dapat berakibat petani hanya membeli jenis pupuk dengan komposisi yang sama padahal varietas tanaman yang ditanam petani berbeda-beda, sehingga menyebabkan hasil panen yang kurang maksimal. Selain itu juga, jika komposisi pupuk tidak sesuai dengan varietas, maka jumlah pupuk di gudang akan kekurangan. Misalkan anggota kelompok tani semua menanam varietas IR64 dan Ciherang dengan komposisi pupuk yang sama, maka hasil panen juga berbeda. Selain itu juga, kedua varietas tersebut mempunyai kebutuhan pupuk yang banyak. Jika semua petani hanya menanam varietas tersebut, maka kekurangan pupuk di gudang semakin banyak. Oleh sebab itu, pemerataan penyaluran bantuan benih dan pupuk diperlukan agar semua petani dapat menghasilkan panen yang sesuai dengan target pemerintah. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka diperlukan perhitungan yang tepat agar petani mendapatkan bantuan sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan secara optimal. Untuk penyelesaian masalah pemerataan bantuan dibutuhkan algoritma yang tepat untuk mendapatkan solusi terbaik. Salah satu algoritma optimasi yang membuat dalam menyelesaikan masalah optimasi adalah algoritma genetika. Merupakan teknik pencarian solusi secara stokastik yang prosesnya pada algoritma genetika tersebut meniru mekanisme seleksi alam dan genetiknya itu makhluk hidup yang terbaik berhasil bertahan hidup. Dasar teorinya, tanaman pangan. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan biasanya disebut dengan tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Contohnya tanaman padi. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena tanaman padi menghasilkan beras yang digunakan sebagai bahan makanan pokok, yang merupakan bahan makan pokok sebagian besar penduduk Indonesia mencapai 90% ya. Lalu ada tanaman jagung, salah satu tanaman penghasil karbohidrat juga, memiliki beberapa manfaat di bidang kesehatan, misalnya mengandung protein, mencegah anemia, dan menjaga kekebalan tubuh. Lalu untuk pupuk bersubsidi, yang dimaksud pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Komposisi pupuk dan unsur hara pada tanaman jagung dan padi merupakan kebutuhan dan faktor utama yang harus diperhatikan ya dalam menentukan hasil panen. Hasil panennya tentukan komposisinya ada unsur N, P, dan K. Diberikan petani untuk tanaman berfungsi sebagai penyeimbang unsur hara yang kurang dari tanah. Bisa dilihat di tabelnya. Nama pupuknya urea, N
nya 46, P-nya 0, K-nya 0 ya, dan seterusnya ada SP36, ZA, Ponska, dan Petroganik. Lanjut, tuh, pupuk merupakan suatu hal yang diperlukan tanaman dalam proses pertumbuhan. Jika tanaman tidak diberikan pupuk, maka tanaman tidak dapat tumbuh dengan optimal. Batas minimal dan maksimal jumlah pupuk yang digunakan pada masing-masing varietasnya bisa dilihat di tabel. Ada membramu, Ciherang, ya, 64, 395, 3959, 358 ya. 385. Lanjut, selanjutnya algoritma genetika. Genetika ya, merupakan tipe AI yang paling populer. Genetika berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat karena kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks. Berikut proses algoritma genetika. Yang pertama, representasi kromosom merupakan suatu proses untuk menyelesaikan masalah dengan cara mengkodekan suatu permasalahan ke dalam kromosom. Dua, pembangkitan populasi. Pembangkitan populasi dilakukan secara random dengan range angka tertentu. Populasi itu sendiri terdiri dari jumlah kromosom yang merepresentasikan solusi yang diinginkan. Tiga, reproduksi. Proses reproduksi bertujuan menghasilkan keturunan individu yang berasal dari populasi awal dua operator algoritma genetika, yaitu crossover dan mutasi. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan generasi yang akan bertahan yang didapatkan dari perhitungan fitness. Seleksi digunakan untuk memilih individu yang dapat dipertahankan untuk generasi berikutnya yang berasal dari himpunan populasi dan offspring. Selanjutnya, dalam penelitian ini, algoritma yang digunakannya untuk optimasi komposisi pupuk sehingga representasi kromosom berbentuk matriks, yaitu jenis pupuk dan jenis varietas dinyatakan dalam kolom dan jumlah petani dinyatakan dalam baris. Alurnya bisa dilihat di gambar ya. Start, namanya inisiasi parameter, lalu pembangkitan populasi awal, for I sama dengan 0 sampai J iterasi berhenti, crossover, mutasi, evaluasi, seleksi, menghasilkan I, lalu hasil outputnya hasil, dan selesai. Representasi dan inisiasi kromosom. Pada gambar bisa dilihat bahwa representasi kromosom berbentuk metrik dengan banyak baris 5, berarti jumlah petaninya 5. Sedangkan pada kolom 5 dapat 5 jenis pupuk dan satu kolom untuk keterangan varietas. Ini petani 1, 2, 3, 4, 5. Ini varietasnya ya. Bramo, Cirang, Yer, Bramo, 64 datanya. Lalu langkah awal yang digunakan adalah mengkalikan masing-masing gen kromosom pada gambar 2 dikalikan dengan luas lahan pada gambar. Hasil perkaliannya pada gambar 2 dan 3 terdapat pada gambar 4. Ini hasil perkaliannya. Dari ini dikalikan ini ya. 226 dikali 2 hasilnya 452. 105 dikali 2, 210. 218 kali 2, 436. 441 kali 2, 882 ya. Lanjut. Gambar 5 merupakan contoh inisiasi populasi awal ya. Sini bisa dilihat 1, P2, P3. Lanjut untuk langkah selanjutnya reproduksi. Setelah individu induk diinisiasikan maka dilakukan reproduksi di mana reproduksi dilakukan dengan dua metode crossover, one cut point dan mutasi reciprocal exchange mutation. Hasil dari crossover dan mutasi terdapat pada gambar 5 dan 6 bisa dilihat di sini. Gambar 5-nya offspring crossover ya. Lalu gambar 6-nya offspring mutasi. Ini yang dari tadi hasilnya itu di cut one cut point. Lalu yang ininya di reciprocal exchange mutation. Lalu, proses evaluasi pada algoritma genetika adalah menghitung nilai fitness pada setiap individu. Pada penelitian ini, selisih antara jumlah di gudang dan komposisi pupuk pada algoritma genetika dianggap sebagai nilai error. Maka untuk menghitung nilai fitness digunakan persamaan berikut. Langkah menghitung fitness. Map sama dengan ini ya caranya. Keterangannya PET, presentasi error, sama dengan NXT, min RT, bagi XT kali 100%. N adalah jumlah jenis pupuknya. XI jumlah pupuk yang di gudang, FT jumlah pupuk pada kromosom. Salah minimasi maka nilai fitness untuk tiap individu adalah sebagai berikut. F sama dengan 1000 bagi Fx
F nilai fitness, FR nilai map yang dicari dari persamaan 1 dan 2. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Fitness yang dimiliki masing-masing individu. P1-nya 12,71505, P2-nya 11,90437, P3-nya 12,73184, C1 13,2079, C2-nya 12,57861, C3-nya 12,43487. Untuk proses selanjutnya, 4. Seleksi. Proses seleksi digunakan untuk memilih individu yang layak dipertahankan untuk generasi berikutnya. Berdasarkan nilai fitness yang dimiliki individu, jumlah individu yang terpilih sesuai dengan jumlah populasi yang telah diinisialisasi. Teknik seleksi yang digunakan pada penelitian ini adalah elitist selection. Hasilnya seperti ini, individunya C1, hasil fitnessnya 13,202729, P3-nya 12,73184, P1 12,71505. Pengujian, pengujian jumlah populasi yang pertama, pengujian pengukuran populasi dilakukan pada kelipatan 20, dimulai dari ukuran 20 sampai 200. Pengujian pada setiap ukuran populasi dilakukan sebanyak 10 kali percobaan. Banyak generasi yang digunakan pada pengujian populasi ini adalah 100 generasi dengan membandingkan hasil populasi paling optimal yang didapatkan dari setiap nilai generasi yang berbeda dengan kombinasi nilai CL dan MR yang digunakan adalah 0,9 dan 0,1. Ini gambar 9 hasil pengujian ukuran populasi tanaman padi. Ini gambar 10-nya pengujian tanaman jagung ya. Nilainya, dari pengujian ukuran populasi tanaman jagung digunakan nilai 100 generasi dengan menggunakan nilai yang sama pada CL dan MR 0,9 dan 0,1. Ujian ukuran populasi pada tanaman padi menunjukkan bahwa ukuran populasi dengan nilai rata-rata fitness tertinggi dapat pada populasi 220. Ini ya. Sedangkan nilai rata-rata fitness tertinggi pada tanaman jagung dapat pada populasi 320 nilai rata-ratanya. Penggunaan ukuran populasi yang terlalu banyak akan menambah waktu komputasi, namun nilai rata-rata fitness tetap konvergen dan nilai rata-rata fitness sebelumnya. Lanjut, pengujian jumlah generasi. Pengujian ini dilakukan pada banyak generasi awal adalah 50 generasi dan dilanjutkan dengan kelipatan 150 sehingga mencapai nilai generasi 1400. Pengujian pada masing-masing generasi dilakukan sebanyak 10 kali. Ukuran populasi yang digunakan adalah 220 pada tanaman padi dan 320 pada tanaman jagung. Nilai ML-nya masih sama 0,9 dan nilai CL-nya 0,1. Ini hasil yang tadi nilai rata-ratanya ya. Tanaman padi 220, jagungnya 320. Ini grafiknya. Ini grafik yang jagung yang tadi. Hasilnya nilai rata-rata fitness tertinggi diperoleh pada generasi 1100 dan nilai sebesar 91,2097. Dengan pada gambar 12, tanaman jagung nilai rata fitness tertinggi diperoleh pada generasi 1250 dengan nilai sebesar 34,3423. Pada pengujian generasi disimpulkan bahwa jumlah generasi terlalu sedikit, maka area pencarian algoritma semakin sempit sehingga menghasilkan nilai solusi yang kurang optimal. Tetapi jika banyak generasi semakin besar, waktu komputasi semakin lama dan belum tentu menghasilkan solusi yang lebih optimal dibandingkan dengan generasi yang bernilai sedikit. Pengujian kombinasi CL dan MR. Kombinasi nilai CL dan MR jika dijumlahkan harus menghasilkan satu sehingga populasi yang dihasilkan tetap stabil. Kombinasi nilai CL dan MR yang diuji adalah kelipatan 0,1 mulai dari 0 sampai 1. Percobaan dilakukan sebanyak 10 kali pada setiap kombinasi. Ukuran populasi yang digunakan pada pengujian ini adalah sebanyak 220 populasi dan banyak generasi yang digunakan adalah sebanyak 1100 generasi. Gambar 13, pengujian nilai CL dan MR pada tanaman padi ya. Yang gambar 14-nya nilai CL dan MR pada tanaman jagung. Penjelasannya nilai rata-rata fitness tinggi pada tanaman jagung dan padi terdapat pada kombinasi nilai CR 0,8 dan MR 0,2 dengan nilai rata-rata fitnessnya 89,8208. Apabila nilai CR lebih tinggi dari MR, algoritma genetika akan mengalami penurunan untuk menjaga keragaman populasi. Nilai CR yang tinggi akan menghasilkan anak yang mirip dengan induknya, sehingga algoritma genetika tidak bisa memperlebar area pencarian. Hal sebaliknya, jika nilai MR lebih tinggi dari CR, algoritma genetika dapat memperlebar area pencarian dan keragaman populasi yang tinggi. Sedangkan nilai CR yang rendah menyebabkan algoritma genetika tidak bisa belajar dari generasi sebelumnya, sehingga area pencarian tidak bisa dimanfaatkan secara efektif.
Ada pengujian hasil komposisi ini, hasil komposisi pupuk dalam membandingkan hasil pengkomposisi pupuk yang digunakan oleh petani dan hasil komposisi pupuk yang didapatkan menggunakan algoritma genetika. Pada tanaman padi menggunakan parameter algoritma genetika nilai populasi sebanyak 220 populasi, jumlah generasinya 1100, nilai kombinasi CL-nya 0,8 dan nilai ML-nya 0,2. Sedangkan pada tanaman jagung, parameter algoritma genetika nilai populasi sebanyak 320 populasi, jumlah generasinya 1250, nilai kombinasi CL-nya 0,8 dan ML-nya 0,2. Dilihat ini ya, pengujian hasil pada tanaman padi dan gambar 16 pengujian hasil pada tanaman jagung. Presentasi selisih hasil pupuk pada taman padi berdasarkan subsidi pupuk yang diberikan pemerintah didapatkan hasil selisih posisi pupuk pada petani dan komposisi pupuk menggunakan algoritma genetika. Jumlah selisih pupuk terdapat pada gambar 16. Proses selanjutnya adalah menghitung presentasi selisih komposisi pupuk yang diproses menggunakan algoritma genetika dengan menggunakan rumus pada persamaan 4, 5, dan 6. Ini dari pengujian itu ada selisih ya dari yang gambar pertama tadi. Selisihnya menghitungnya menggunakan rumus persamaan. Selisih pupuk sama dengan ABS, pupuk gudang, pupuk gen. Selisih pupuknya, selisih pupuk dibagi jumlah pupuk gudang, presentasinya, selisih pupuk, keterangannya, banyak selisih pupuk di gudang dan algoritma genetika. Gudang jumlah pupuk yang berada pada gudang, pupuk algen, pupuk yang diproses menggunakan algoritma genetika, presentasi pupuk, presentasi jumlah sisi pupuk yang ada pada gudang dan algoritma genetika. Berikut ini presentasi sesi pupuk bisa dilihat pada gambar 14 ya. Ya, setelah menghitung presentasi jumlah selisih pupuk, langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata selisih pupuk. Rata-ratanya segini, jumlah rata selisih pupuk atau petani, terima genetika 9,873 yang rata selisih pupuk petaninya 30,71%. Menunjukkan bahwa presentasi jumlah rata-rata selisih pupuk yang dihasilkan dari data petani dan algoritma genetika, maka dihasilkan bahwa solusi yang dihasilkan algoritma genetika lebih baik jika dibandingkan petani. Selanjutnya, presentasi hasil selisih hasil pupuk pada tanaman jagung. Ini padi ya, yang ini jagung. Berdasarkan subsidi yang diberikan, jumlah selisih pupuk, proses selanjutnya sama yang ini hasilnya. Rata-ratanya 43,763%, yang dari algoritma genetika 24,882%. Menunjukkan presentasi jumlah rata-rata selisih pupuk yang dihasilkan dari data petani dan algoritma genetika. Solusi yang dihasilkan algoritma genetika lebih baik jika dibandingkan dengan data petani. Untuk analisanya, dari hasil penelitian tadi menghasilkan analisa sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan algoritma genetika dalam penelitian ini menggunakan representasi kromosom berbentuk matriks F kali N di mana kolom mempresentasikan jenis pupuk, varietas, dan baris merepresentasikan jumlah petani yang mendapatkan bantuan. Perhitungan nilai fitness pada penelitian ini adalah menghitung seberapa banyak selisih jumlah pupuk yang didapatkan bantuan yang diberikan pemerintah dengan jumlah pupuk yang didapatkan melalui proses algoritma genetika. Teknik reproduksi yang digunakan adalah one cut point crossover dan reciprocal exchange mutation. Proses seleksi individu dilakukan menggunakan teknik elitisme. Yang kedua, ukuran parameter algoritma genetika sangat berpengaruh pada hasil nilai fitness yang dihasilkan. Hal itu berarti ukuran parameter algoritma genetika memenuhi nilai fitness atau solusi yang dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari ukuran populasi, banyak generasi nilai fitness yang dihasilkan semakin tinggi nilai fitness semakin besar, tetapi jika nilai fitness sudah mencapai nilai maksimal, maka nilai fitness yang dihasilkan pada populasi dan generasi selanjutnya akan menurun. Ukuran parameter pada tanaman padi adalah ukuran populasi sebanyak 220 populasi, 1100 generasi, nilai kombinasi crossover rate 0,8 dan mutation rate-nya 0,2. Sedangkan pada tanaman jagung diperoleh ukuran populasi 320 populasi, 1250 generasi, nilai kombinasi crossover rate-nya 0,8 dan mutation rate-nya 0,2.
Yang ketiga, perbandingan hasil rata-rata selisih komposisi pupuk pada tanaman padi dengan algoritma genetika menghasilkan 9,873% dan komposisi pupuk pada petani sebesar 0,30,701%. Sedangkan pada tanaman jagung sebesar 24,882% dan pada petani 43,763%. Hal tersebut terjadi perbedaan nilai representasi karena nilai pupuk di gudang berbeda antara tanaman padi dan jagung. Solusi yang dihasilkan oleh kimia genetika pada komposisi pupuk sudah memenuhi kebutuhan nutrisi setiap masing-masing varietas, sehingga hasil panen yang diperoleh petani dapat lebih maksimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.